Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Ayah bunda, adik-adik semuanya, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberikan kesehatan, semoga selalu diberikan kenikmatan berupa iman dan takwa. Dan semoga Allah selalu membimbing kita untuk membuat perilaku kita menjadi lebih baik lagi. Oke, pada kesempatan kali ini A akan menyampaikan sebuah materi yang cukup menarik dan cukup menarik menurut A, merupakan yaitu mukjizat Nabi Ibrahim. Tapi sebelumnya A akan menjelaskan sedikit mengenai siapa itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu merupakan ayah dari para nabi. Kenapa disebut ayah dari para nabi? Karena banyak dari anak-anak Nabi Ibrahim menjadi nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Ibrahim sendiri lahir di kota di Babilonia, tepatnya di Irak. Kalau sekarang kalau misalkan kita lihat di peta itu ada di Irak. Nah, Nabi Ibrahim lahir di Babilonia, ya, dipimpin oleh seorang raja yang cukup kejam, yaitu Raja Namrud. Dan pada saat itu Raja Namrud mendapatkan ramalan bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan berhala-berhalanya, yang akan merusak agama-agama nenek moyang mereka. Oleh karena itu pada saat itu setiap anak laki-laki yang lahir harus langsung dibunuh. Oleh karena itu ayahnya Nabi Ibrahim, Azar, berniat untuk pergi ke hutan untuk menyembunyikan istri dan anak yang akan dilahirkannya, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, singkat cerita, setelah Nabi Ibrahim dewasa, setelah menyadari bahwa dari sekian lama Nabi Ibrahim mencari Tuhan, dan menyadari karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah dari Allah, Nabi Ibrahim menyadari bahwa Tuhan yang patut ia sembah dan patut ia untuk ikuti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Ibrahim tidak setuju dengan berhala-berhala yang pengikut Raja Namrud disembah. Nah, oleh karena itu Nabi Ibrahim memiliki siasat untuk menghancurkan berhala-berhala itu. Dijelaskan di surat Al-Anbiya, tepatnya di ayat 51. Ini dikisahkan langsung oleh Al-Quran. Kita coba lihat ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Artinya, dan sungguh sebelum dia Musa dan Harun, kami telah memberikan kepada Ibrahim petunjuk, yaitu hidayah dari Allah, sehingga Nabi Ibrahim bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya, idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, dan berkata kepada ayahnya dan kaumnya, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kalian tekun dalam menyembahnya, setiap hari dia sembah. Dan selanjutnya mereka menjawab, qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembah berhala-berhala tersebut. Jadi sebenarnya kaum tersebut dan ayahnya Nabi Ibrahim sendiri tidak mengetahui apa dasar dari penyembahan berhala-berhala tersebut, apa tujuannya. Selanjutnya dijelaskan pula di ayat 55. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran, atau engkau hanya main-main? Mereka meragukan kebenaran dari Nabi Ibrahim sendiri. Padahal Nabi Ibrahim sendiri juga menjelaskan, di ayat ini juga dijelaskan. Di ayat selanjutnya dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim berani untuk membuktikan kebenaran dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat yang selanjutnya. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan yang memiliki langit dan bumi.
Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang bersaksi atas itu. Karena Ibrahim telah mencari Tuhan ke sana kemari dan akhirnya mendapat hidayah. Jadi Nabi Ibrahim meyakini bahwa Tuhan yang patut dia sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini muncul siasat Nabi Ibrahim karena pada waktu itu, pada saat itu Raja Namrud dan kaumnya akan meninggalkan Babilonia. Nah, terpikirlah oleh Nabi Ibrahim, cerdasnya Nabi Ibrahim, terpikir oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pura-pura sakit, sehingga Nabi Ibrahim tidak ikut dalam perjalanan Raja Namrud dan para pengikutnya. Nabi Ibrahim berpura-pura sakit. Ketika Raja Namrud dan para pengikutnya sudah pergi, Nabi Ibrahim membawa kapak atau palu, kemudian mendatangi tempat berhala-berhala yang sering oleh ayah dan kaumnya disembah. Oleh Nabi Ibrahim semua berhala-berhala itu dihancurkan. Oleh Nabi Ibrahim semua berhala-berhala dihancurkan, disisakan hanya satu saja. Ini cerdasnya Nabi Ibrahim. Ini cerdiknya Nabi Ibrahim. Semuanya dihancurkan kecuali satu patung saja yang paling besar. Dan kapak yang Nabi Ibrahim pakai untuk menghancurkan semuanya, dia simpan, Nabi Ibrahim simpan di berhala yang paling besar. Di ayat ini juga dijelaskan. Kita lihat di ayat 57. Watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Ini yang tadi saya jelasin, bahwa Nabi Ibrahim akan menghancurkan berhala-berhala itu ketika Raja Namrud dan para pengikutnya sedang pergi meninggalkan Babilonia. Nah, di ayat selanjutnya menjelaskan mengenai Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhalanya, hanya ditinggalkan satu yang paling besar saja. Faja'alahum judadan inna kabiran lahum la'annahum ilaihi yarji'un. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar, yaitu induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Nah, yang dimaksudkan kembali bertanya kepadanya adalah ketika Raja Namrud dan pengikutnya sudah kembali, mereka mempertanyakan, Raja Namrud mempertanyakan, siapa yang berani menghancurkan berhala-berhala Tuhan-Tuhan kami ini yang sering kita sembah ini? Ada satu orang dari pengikutnya yang berkata, wahai Raja Namrud, ada satu orang yang tidak mengikuti perjalanan kita tadi. Orang itu adalah Ibrahim. Kemungkinan dia yang menghancurkan berhala-berhala kita. Karena siapa lagi yang ada di sini selain dia? Dengan penjelasan tersebut, Raja Namrud langsung memanggil Nabi Ibrahim. Kemudian dimintai penjelasan mengenai siapakah yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Kemudian Raja Namrud berkata, wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala itu? Kemudian Nabi Ibrahim berkata, bukan saya yang menghancurkan berhala-berhala itu. Coba lihat, ada di mana kapak itu? Mungkin berhala yang paling besar itulah yang menghancurkannya, karena hanya berhala itulah yang tersisa. Kemudian Raja Namrud berkata, apa sudah gila? Masa saya berbicara dengan patung? Bukankah patung tidak bisa berbicara? Ujar Raja Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim pun berkata, menjawab perkataan Raja Namrud tersebut. Ya kenapa? Sudah tahu berhala-berhala tersebut itu tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendapatkan atau mendatangkan manfaat atau mudarat. Kenapa kalian sembah? Kenapa kalian terus menyembahnya? Kenapa kalian terus memohon kepadanya? Dengan penjelasan Nabi Ibrahim tersebut, semua pengikut dan termasuk Raja Namrud tertunduk, tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sesuai dengan ayat yang selanjutnya, di ayat tersebut juga dijelaskan mengenai penjelasan yang Nabi Ibrahim jelaskan kepada Raja Namrud. Kita baca. Qalu man fa'ala hadza bi'alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, yaitu Tuhan-Tuhan berhala mereka? Sungguh, dia termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian ada satu pengikut yang berkata, yang tadi saya jelasin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yaqulu lahu Ibrahim. Mereka yang lain berkata, maksudnya salah satu pengikut Raja Namrud berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini.
namanya Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dan perlihatkanlah ini kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Di ayat 62-nya, qalu a'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Ini pertanyaan Raja Namrud terhadap Nabi Ibrahim. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Dia Ibrahim menjawab di ayat 63-nya, Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itulah yang menghancurkan, yang melakukan. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Disitulah Raja Namrud dan kaumnya tertunduk, tidak bisa menjawab penjelasan dari Nabi Ibrahim. Maka mereka kembali kepada sandaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat beriman, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti? Di ayat 68-nya mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kemudian setelah perkataan Nabi Ibrahim, setelah penjelasan Nabi Ibrahim tersebut, Raja Namrud memutuskan untuk menghukum Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian dibakar hidup-hidup. Karena Raja Namrud telah kesal terhadap Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Disinilah mujizat Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar api. Apa doa yang dilontarkan oleh Nabi Ibrahim? Ada yang mengatakan kata yang terakhir yang dikeluar dari Nabi Ibrahim adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong bagi kami. Tapi yang tertuang dalam Al-Quran yaitu doa Nabi Ibrahim yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung di ayat 69, di ayat yang terakhir. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Di sini bisa digaris bawahi bahwa dan penyelamat bagi Ibrahim. Yang menyelamatkan Nabi Ibrahim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim sudah berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak ada penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim dituntun untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menolongnya. Kemudian Allah menjadikan api itu menjadi dingin, sehingga Nabi Ibrahim tidak hangus terbakar oleh api tersebut. Nah, mungkin itu singkat cerita yang mengenai mukjizat Nabi Ibrahim. Nah, semoga dari kisah singkat yang tadi jelasin kita dapat mengambil hikmah dan semoga kita semua bisa mencontoh dari kisah Nabi Ibrahim tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan semua nabi, para nabi, semua mengkisahkan para sahabat, mengkisahkan beberapa kisah-kisah di dalam Al-Quran termasuk di Al-Kahfi yang mengenai Ashabul Kahfi tentunya. Itu untuk kita contoh, untuk kita mendapatkan pelajaran atasnya, untuk kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kita. Dan semoga adik-adik semua bisa mendapat hikmah dari cerita yang tadi sampaikan dan bisa mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembahasan yang tadi, pengen kalian memberikan kesimpulan, memberikan garis besar. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi Ibrahim dari hendak untuk menghancurkan patung-patung berhala mereka, sehingga Nabi Ibrahim mendapatkan mukjizat, yaitu kuat dibakar oleh api, atau Allah menolongnya ketika dibakar oleh api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video kemarin yang terpotong berhubung Azubianya udah bangun. Jadi kesimpulannya dalam kisah Nabi Ibrahim, kisah mukjizat Nabi Ibrahim yang saya jelaskan tadi, aku punya 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kalian.
Yang pertama tentunya tolong berikan kesimpulan dari kisah Nabi Ibrahim tersebut, dari kisah mukjizat Nabi Ibrahim tersebut. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dan kita contoh dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang pertama. Dan yang kedua, pada tahun berapakah, pada umur berapakah Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi dan rasul? Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, dalam surat apakah mukjizat Nabi Ibrahim dijelaskan di dalam Al-Quran? Tolong tulis suratnya dan dari ayat berapa sampai ayat berapa. Mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Semoga dari kisah tersebut kita mendapatkan pelajaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita di tengah pandemik yang sedang terjadi kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan untuk mengangkat penyakit pandemik ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.